Halo semuanya. Jadi, sebelum kami lebih lanjut membahas tentang sejarah Hindu-Buddha, kami akan memperjelaskan tentang teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Menurut para ahli, terdapat 4 teori yang menjelaskan kedatangan Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori tersebut diantaranya ialah teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori arus balik. Teori Brahmana menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh golongan Brahmana yang diundang oleh penguasa di Indonesia. Teori ini dikemukakan oleh orientalis J.C. Van Leur. Teori Ksatria. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum ksatria atau prajurit India yang mendirikan koloni di Indonesia dan Asia Tenggara. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Bird, Mukherjee, dan G.L. Mons. Teori Waisya. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh golongan pedagang dari India yang memiliki hubungan dengan penguasa-penguasa Indonesia. Teori ini dikemukakan oleh N.G. Krom. Teori arus balik. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh kelompok cendekiawan yang belajar di India dan kemudian menyebarkannya di Indonesia. Teori ini dikemukakan oleh V.D.K. Botch. Setelah itu, dari materi yang kami jelaskan tentang materi teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, kita lanjut ke kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia. Agama Hindu-Buddha mulai berkembang di Indonesia pada awal Masehi lewat aktivitas perdagangan. Pada masa itu, hubungan dagang antara Nusantara dengan negara-negara India, Tiongkok, dan Timur Tengah membuat agama Hindu-Buddha masuk dengan mudah di kalangan masyarakat. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia tentu membawa pengaruh yang cukup signifikan di berbagai bidang seperti kebudayaan, kepercayaan, ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Perkembangan pesat agama Hindu-Buddha juga diikuti dengan berdirinya banyak kerajaan bercorak Hindu-Buddha pada masa itu, dan adanya juga kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu Kerajaan Salakanegara. Kerajaan Salakanegara adalah salah satu kerajaan di Indonesia yang berdiri antara tahun 130 sampai 362 Masehi. Salakanegara diyakini sebagai leluhur suku Sunda karena wilayah peradaban keduanya sama persis. Pendiri kerajaan Salakanegara ialah Dewa Warman I yang memerintah antara 130 sampai 168 Masehi dengan gelar Prabu Darmalokapala Ajiraksa Gapura Sagara. Selama berdiri, kerajaan Salakanegara meliputi daerah Jawa bagian barat. Sayangnya, setelah berkuasa selama sekitar 232 tahun, kerajaan Salakanegara berada di bawah kuasa kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya, kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara yang didirikan pada abad ke-4 hingga ke abad ke-7 Masehi. Pendiri kerajaan Tarumanegara ialah Maharesi Jayasinghawarman dari India yang datang ke Nusantara karena kekacauan dan penjajahan oleh pasukan Maharaja Samudragupta dari kerajaan Magadha. Kerajaan yang terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman yang berkuasa antara 395 sampai 434 Masehi. Di bawah kekuasaannya, kerajaan Tarumanegara berhasil berkuasa atas 48 daerah di Nusantara. Namun, kejayaan ini tidak bertahan lama karena kerajaan Tarumanegara runtuh pada tahun 669 Masehi. Selanjutnya ialah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai disebut sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Bukti bahwa kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua didukung oleh temuan 7 prasasti yang disebut Yupa.
Pada prasasti Yupa tertulis nama Kudungga sebagai raja pertama yang berkuasa atas kerajaan Kutai. Selain itu disebut pula bahwa Kudungga memiliki seorang putra bernama Aswawarman yang menjadi raja kedua Kutai. Kerajaan Kutai mencapai masa emasnya di bawah kuasa Raja Mulawarman. Di bawah pemerintahan Raja Mulawarman, kondisi ekonomi kerajaan Kutai mengalami perkembangan pesat dari sektor pertanian dan perdagangan berkat lokasinya yang strategis. Kerajaan Kutai runtuh pada tahun 1635. Kerajaan Kendan. Kerajaan Kendan merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri di Tatar Sunda. Kerajaan Kendar didirikan oleh Resi Guru Manikmaya pada 536 Masehi, yang pusat pemerintahannya terletak di wilayah Desa Nagreg, Kendan, dan Desa Citaman, Bandung, Jawa Barat. Sejak kali pertama didirikan, Kerajaan Kendan berada di bawah naungan Kerajaan Tarumanegara. Masa Kerajaan Kendan berakhir saat diperintah oleh Retikan Dayun yang lebih memilih mendirikan kerajaan baru di Galuh. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau disebut juga Kerajaan Holing adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa yang berdiri pada abad ke-6 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini terletak di pantai utara Jawa Tengah antara Kabupaten Pekalongan dan Jepara. Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Ratu Sima yang berkuasa antara tahun 674 hingga 695. Salah satu bukti keberadaan Kerajaan Kalingga adalah dari pendeta bernama Huining yang berkunjung ke Kerajaan Kalingga pada 664 Salah satu bukti keberadaan Kerajaan Kalingga adalah dari pendeta bernama Huining yang berkunjung ke Kerajaan Kalingga pada 664 hingga 667 Masehi. Dan juga ada kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang juga sempat berdiri di Indonesia, ialah Kerajaan Indraprahasta dari tahun 598 Masehi sampai 747 Masehi yang didirikan oleh Maharesi Sentanumurti. Yang kedua ada Kerajaan Melayu dari tahun 671 Masehi sampai 1375 Masehi yang didirikan oleh Srimat Trailaya Raja Maulibusana Warmadewa. Yang ketiga ada Kerajaan Sriwijaya dari tahun 683 Masehi sampai 1377 Masehi yang didirikan oleh Sri Jayanasa. Yang keempat, Kerajaan Sunda dari 932 sampai 1579 Masehi yang didirikan oleh Tarusbawa. Yang kelima ada Kerajaan Galuh dari 612 sampai 1595 Masehi. Untuk pendirinya tidak jelas siapa yang benar-benar mendirikan Kerajaan Galuh karena sumber-sumber seringkali menyebutkan bahwa Galuh adalah pecahan dari Tarumanegara. Yang keenam ada Kerajaan Mataram Kuno dari tahun 732 Masehi sampai 1007 Masehi yang didirikan oleh Sanjaya. Yang ketujuh ada Kerajaan Kajuruhan dari tahun 800-an. Pendirinya yaitu Airlangga. Meskipun bukanlah pendiri awal, namun ia sangat penting dalam membentuk dan memperkuat kerajaan tersebut. Yang kedelapan ada Kerajaan Bali dari tahun 913 Masehi sampai 1908 Masehi yang didirikan oleh Sri Kesari Warmadewa. Yang kesembilan ada Kerajaan Pajajaran dari 923 sampai 1597 Masehi yang didirikan oleh Sri Baduga Maharaja. Sebenarnya itu tidak jelas siapa yang benar-benar mendirikannya, namun Sri Baduga Maharaja adalah salah satu raja yang sangat berpengaruh dalam sejarah Pajajaran. Yang ke-10 ada Kerajaan Singasari dari tahun 1045 sampai 1136 Masehi yang didirikan oleh Ken Arok. Yang ke-11 ada Kerajaan Majapahit dari tahun 1293 sampai 1500 Masehi yang didirikan oleh Raden Wijaya. Setelah dari materi kerajaan Hindu-Buddha, setelah ini kami akan membahas tentang materi penyebab runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia.
Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia berkembang pada masa awal Masehi. Akan tetapi, kesuksesan kerajaan ini hanya sementara. Lambat laun, kerajaan tersebut mulai runtuh. Lantas, apa penyebabnya? Yang pertama, maksudnya Islam di Indonesia. Salah satu penyebab runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia adalah berkembangnya agama Islam di tanah air. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa Islam kali datang ke tanah air pada abad ke-7 Masehi. Bukti sejarah maksudnya Islam di Indonesia ditunjukkan oleh berita Cina dari zaman dinasti Tang. Maksudnya agama Islam di Indonesia telah membawa pengaruh tersendiri, mulai dari sistem pemerintahan hingga tradisi keagamaan pada masa Hindu-Buddha. Masyarakat di Indonesia mengenal adanya kasta, namun adanya Islam masuk, sistem ini mulai pudar. Hal ini disebabkan karena di dalam Islam tidak ada aturan kasta, yang mengakibatkan sistem kasta di masyarakat Hindu-Buddha tidak dipergunakan lagi. Faktor lainnya yaitu kondisi internal kerajaan buruk. Faktor lainnya adalah karena adanya persaingan dengan kerajaan lainnya. Misalnya runtuhnya kerajaan Sriwijaya karena adanya persaingan dengan kerajaan di Jawa dan dimanfaatkan oleh kerajaan lain untuk mengambil kekuasaan. Dalam kondisi yang lemah tersebut, kekuatan asing pun menjadi faktor penting yang dapat menyebabkan runtuhnya sebuah kerajaan. Kerajaan asing mulai melakukan berbagai penyerangan dan menguasai kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Tidak hanya mendapat serangan dari luar, runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha juga disebabkan oleh perang saudara. Salah satunya Perang Pangarep. Perang Pangarep adalah perang yang terjadi di Kerajaan Majapahit antara tahun 1404 Masehi sampai 1406 Masehi. Pertempuran ini disebutkan telah membawa dampak buruk bagi kerajaan Majapahit karena telah mengakibatkan keuangan di istana sudah berkurang dan banyak timbulnya korban jiwa. Bahkan perang ini diyakini sebagai salah satu penyebab Majapahit mengalami kemunduran. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang sejarah Hindu-Buddha. Terima kasih telah menonton.